Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, biologi merupakan bagian dari sains yang khusus mempelajari organisme atau makhluk hidup. Apakah sebenarnya makhluk hidup itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Dapatkah kalian membedakan dengan benda mati? Makhluk hidup sebenarnya mudah dibedakan dengan benda mati, karena makhluk hidup memiliki beberapa ciri hidup. Ciri makhluk hidup antara lain dapat melakukan respirasi atau bernapas, kemudian memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi, melakukan metabolisme, mengeluarkan zat sisa metabolisme atau ekskresi, peka terhadap rangsang, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, dan masih banyak lagi. Objek kajian biologis semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin lama makin rumit. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, tema objek kajian biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan secara berurutan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama, objek biologi pada tingkat molekul. Dengan ditemukannya mikroskop elektron yang mampu memperbesar objek pengamatan hingga 500.000 kali, ahli biologi mampu menyingkap kerumitan organisasi kehidupan hingga pada tingkat molekuler. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jenis molekul yang terkandung di dalam tubuh organisme antara lain karbohidrat, kemudian ada lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Yang selanjutnya, objek biologi pada tingkat sel. Molekul organik membentuk organel sel. Selanjutnya, organel sel dengan fungsinya masing-masing membentuk sebuah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang selanjutnya, objek biologi pada tingkat jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Contoh jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu ada epidermis, parenkim, floem, kambium, dan sebagainya. Kemudian contoh jaringan pada hewan tingkat tinggi dan manusia yaitu ada lemak, tulang, darah, otot, dan saraf. Selanjutnya, objek biologi pada tingkat organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Contoh organ pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian contoh organ pada hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain ada jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Selanjutnya, objek biologi pada tingkat sistem organ. Sistem organ adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya, sistem organ pada hewan tingkat tinggi dan manusia yaitu sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sebagainya. Objek biologi pada tingkat individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa, seekor kucing, seorang manusia. Berikutnya, objek biologi pada tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun dan sejumlah semut yang hidup di suatu lubang pada sebatang pohon. Selanjutnya, objek biologi pada tingkat komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya, seluruh organisme yang hidup di suatu sawah terdiri atas populasi tanaman padi, serangga, ular, burung, tikus, dan semut. Tingkatan berikutnya, objek biologi pada tingkat ekosistem.
Ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik atau interaksi di antara keduanya. Jadi ada komponen biotiknya, yaitu makhluk hidupnya, dan komponen abiotiknya, benda matinya. Contoh komponen abiotik antara lain ada air, udara, angin, cahaya matahari, tanah, dan sebagainya. Di mana antara komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Contohnya ada ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem kebun, dan sebagainya. Objek biologi pada tingkat bioma. Bioma meliputi daerah yang amat luas daripada ekosistem dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Contohnya ada hutan hujan tropis, padang rumput, ada gurun, dan sebagainya. Yang terakhir, tingkatan tertinggi yaitu objek biologi pada tingkat biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi yang menjadi tempat kita hidup ini merupakan biosfer. Biosfer memiliki ciri utama, yaitu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme. Berbagai masalah dalam bidang biologi dapat terjadi pada semua tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari tingkat molekul hingga tingkat biosfer. Yang pertama, permasalahan biologi pada tingkat molekul, misalnya terjadi kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia sel stabil. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat sel, misalnya terjadinya lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat jaringan, misalnya penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat organ, misalnya kelainan pada organ mata, hemerolopi atau rabun senja. Selanjutnya ada permasalahan biologi pada tingkat sistem organ, misalnya gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas pada penderita aspiksia. Kemudian, permasalahan biologi pada tingkat individu, misalnya seorang penderita AIDS yang mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Selanjutnya ada permasalahan biologi pada tingkat populasi, misalnya penyebaran AIDS dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat komunitas, misalnya dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup lainnya dalam suatu rantai makanan. Kemudian ada permasalahan biologi pada tingkat ekosistem, misalnya penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam habitat satwa liar di dalamnya. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat bioma, misalnya dampak kebakaran hutan hujan tropis. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat biosfer, misalnya dampak menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi.